Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Masuk berita pertama, tambah hancur 2-0, walau timnas kalah pelatih Irak U20 malah ngomong ini soal timnas. Skor akhir timnas Indonesia versus Irak di Piala Asia 2023 serta pengakuan dan pernyataan jujur pelatih Irak Ahmed Mohamed ke publik. Usai sudah laga timnas Indonesia melawan Irak yang dilaksanakan di Stadion Lokomotif Uzbekistan, skor akhir 2-0 untuk timnas Irak. Semoga timnas Indonesia mendapatkan hikmah dari pertandingan tersebut serta evaluasi dalam laga ini sebagai persiapan nanti di laga selanjutnya melawan timnas Suriah. Pengakuan serta pernyataan jujur pelatih Irak Ahmed Mohamed soal laga timnas Indonesia. Pelatih timnas Irak Ahmed Mohamed memandang laga versus timnas Indonesia begitu penting lantaran timnas Indonesia melakukan persiapan yang matang sebelum berlaga di Piala Asia. Timnas Indonesia juga sangat bagus, hampir mirip sama dengan permainan timnas Irak. Walaupun beberapa kesalahan masih sering dilakukan. Namun ia tak memandang remeh timnas Indonesia. Sebagai kuda hitam yang akan mengejutkan peserta lain di Piala Asia ini, pelatih timnas Irak cukup takjub dengan permainan timnas Indonesia yang sebelumnya melakukan beberapa kali sentuhan. Walaupun tak jarang juga melakukan kesalahan, saya rasa timnas Indonesia sudah sangat kompak. Mereka memainkan umpan-umpan pendek sehingga cukup memancing pemain timnas kami untuk lebih maju ke depan. Jelas hari ini begitu sulit, walaupun ada kepuasan tersendiri dalam timnas kami, tapi hasil ini masih belum puas secara keseluruhan, ujar Ahmed Mohamed. Tentu laga selanjutnya kita harus bisa bertahan dengan baik, kompak, serta tidak membuat mereka mendekat ke kotak penalti, sambungnya. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa permainan timnas Indonesia sudah cukup bagus, walaupun sebagian belum menemukan permainan terbaiknya. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua, tak panggil Witan Sulaiman ke timnas Indonesia U22, Indra Safri jujur. Pelatih timnas Indonesia U22 untuk SEA Games, Indra Safri bicara jujur apa adanya terkait absennya Witan Sulaiman. Seperti yang diketahui, Indra Safri telah memanggil 34 pemain yang akan menjalani pemusatan latihan atau TC bersama timnas Indonesia. Dari ke-34 pemain tersebut terdapat satu sorotan, yaitu tidak adanya bintang Persija Jakarta Witan Sulaiman yang masuk ke dalam daftar pemusatan latihan. Menanggapi hal tersebut, Indra Safri pun turut memberikan responnya. Dirinya mengatakan bahwa pemain reguler yang tampil bersama klubnya Liga 1 itu untuk sementara belum dipanggil. Indra Safri pun menjelaskan bila TC Timnas Indonesia akan dimulai pada hari ini, yaitu kemarin Rabu 1 Maret 2023 selama seminggu ke depan untuk gelombang pertama. Sedangkan untuk gelombang kedua, TC Timnas Indonesia akan mulai pada hari Kamis 9 Maret selama seminggu ke depan. Kemudian untuk melatih Timnas Indonesia, Indra Safri akan didampingi oleh asisten pelatih Bima Sakti Eko Purjianto, Kurniawan Dwi Yulianto, lalu pelatih fisik Alex Alda dan pelatih kiper Sahari Gultom. Sementara terkait 34 pemain yang dipanggil untuk TC tahap pertama, terdapat nama-nama yang tidak asing di skuad timnas Indonesia, termasuk kelompok umur seperti Brave Fatari, Randy Juliansa, Sultan Ziko, dan David Maulana. Sebelum pemanggilan pemain, kami telah melakukan pertemuan secara online dengan semua pelatih Liga 2 dan Liga 1 dan mendapat support dari mereka. Pemusatan latihan bulan Maret akan berakhir pada tanggal 16. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga. Kata-kata pertama Sintayong usai timnas Indonesia U20 kalah dari Irak. Sintayong menegaskan timnas Indonesia memiliki ambisi di Piala Asia U20 2023 dan tidak sekedar ikut serta. Sintayong mengakui kekalahan pada pertandingan pertama membuat langkah anak asuhnya bakal lebih sulit pada laga-laga berikutnya. Upaya keras meraih kemenangan bakal ditunjukkan sejak persiapan menuju pertandingan kedua. Pada turnamen seperti ini, pertandingan pertama sangat penting, maka tentu saja pertandingan-pertandingan berikutnya akan sangat sulit. Tapi, kami tidak akan menyerah. Kami datang kemari untuk memenangi pertandingan, bukan sekedar berpartisipasi, kata Sintayong.
Tentu saja akan sangat sulit untuk pertandingan kedua, namun saya harus membawa atmosfer yang bagus ke dalam tim. Saya tidak akan membawa atmosfer buruk ke tim. Selanjutnya timnas Indonesia bakal berhadapan dengan Suriah pada hari Sabtu 4 Maret 2023 dan bertemu Uzbekistan pada hari Selasa 7 Maret 2023. Pada laga melawan Irak, timnas Indonesia U20 kalah U02. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan tak bisa memaksimalkan keunggulan jumlah pemain setelah Irak hanya bermain dengan 10 orang menjelang babak pertama usai. Sementara Suriah yang akan menjadi lawan selanjutnya bagi Indonesia menelan kekalahan 0-2 dari Uzbekistan pada laga pertama. Timnas Indonesia U20 saat ini menjadi juru kunci sementara di klasemen grup A, sementara Uzbekistan menjadi pemuncak klasemen disusul Irak dan Suriah menempati posisi ketiga. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat. Media Vietnam sebut timnas Indonesia U20 segera ucapkan selamat tinggal ke Piala Asia U20 2023. Media Vietnam SOHVN melemparkan sindiran ke timnas Indonesia U20 yang kalah 0-2 dari timnas Irak U20 di laga pembuka grup A Piala Asia yang dilangsungkan di Uzbekistan pada Rabu 1 Maret 2003 malam. Soha menyebut jika timnas Indonesia tak segera berbenah, skuad asuhan Sintayong harus mengucap selamat tinggal ke Piala Asia lebih cepat. Sebab di dua laga selanjutnya timnas Indonesia dihadapkan dengan dua tim kuat lain, yaitu timnas Suriah dan tuan rumah Uzbekistan. Suriah banyak diperkuat pemain yang merumput di Eropa. Sementara itu Uzbekistan berstatus salah satu kandidat juara Piala Asia. Kekuatan mereka tidak diragukan lagi. Mengingat medio Oktober 2022 sempat menumbangkan timnas Arab Saudi U20 dan timnas Cina U20 dengan skor identik 2-1. Kalah 0-2 di laga pembuka membuat peluang lolos timnas Indonesia U20 ke perempat final sangat kecil. Di dua laga selanjutnya skuad asuhan Sintayong harus menghadapi dua tim kuat lainnya, Suriah dan tuan rumah Uzbekistan. Jika tidak ada keperbaikan di dua laga sisa, timnas Indonesia harus mengucapkan selamat tinggal ke Piala Asia U20. Ajang yang mereka jadikan batu loncatan sebelum tampil di Piala Dunia, lanjut Soha. Di laga semalam timnas Indonesia gagal memanfaatkan keuntungan yang mendapatkan, sebab sejak penghujung babak pertama, timnas Indonesia unggul jumlah pemain setelah personil Irak U20 mendapatkan kartu merah. Keunggulan itu gagal dimanfaatkan setelah sejumlah peluang yang didapat gagal dikonversikan menjadi gol. Selain itu, pertahanan timnas Indonesia juga terlihat kendor tiap kali menerima serangan dari pemain-pemain Irak. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar.